Selamat siang kawan pajak semuanya dimanapun kalian berada. Selamat siang kami ucapkan, semoga kita semua sehat-sehat ya, apalagi dalam menyambut tahun baru 2025. Di akhir tahun ini kami masih ada siaran langsung yang kita sampaikan, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 terkait dengan ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, atau istilah yang lebih umum dikenal sebagai Cortex. Nah, Bapak Ibu mungkin beberapa ada yang sudah mendengar ya terkait dengan Cortex ini. Jadi nantinya kedepannya akan ada pembaruan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Untuk beberapa wilayah sudah mulai digunakan terkait dengan Cortex ini. Kita semua nanti kedepannya akan menggunakan. Untuk itu di sini saya ingin sedikit berbagi terkait dengan isi dari PMK nomor 81 tahun 2024, khususnya terkait dengan pelaporan SPT ya, atau surat pemberitahuan. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kilat Saiful Falah. Saya dinas di KPP Pratama Garut sebagai asisten penyuluh pajak, dan pada siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 terkait dengan ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP, khususnya di bagian pelaporan ya. Jadi kita pada siang hari ini akan terfokus pada bagian pelaporan, karena sebenarnya perubahannya banyak. Ada pembayaran, ada terkait juga dengan registrasi dan pendaftaran, ada pelaporan, ada dan lain sebagainya ya. Ada pembuatan bukti potong dan lain-lain juga banyak. Sebenarnya perubahan dalam sistem inti administrasi perpajakan itu banyak sekali perubahannya. Nah, untuk itu akan saya kerucutkan pada siang hari ini pembahasannya terkait dengan pelaporan. Sebelum saya mulai, selamat datang bagi kawan pajak semua yang baru bergabung dalam Instagram Live pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Jadi PMK 81 tahun 2024 atau yang kita mungkin lebih dikenal dengan PMK SIAP ya, PMK Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yaitu kurang lebih sistem baru dalam perpajakan di Indonesia terkait yang akan merubah banyak hal, terutama tata cara pelaporan yang akan dijelaskan ini. Jadi terkait dengan pelaporan, ada tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 243 tahun 2014 tentang SPT atau surat pemberitahuan. Nah, ada banyak perubahan yang terjadi ya dalam PMK ini. Intinya ada beberapa penyesuaian tersebut, contohnya wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan SPT itu wajib mengisi dengan benar, lengkap, jelas, berbahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan juga dalam rupiah. Lalu dokumen surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh WP atau wakil wajib pajak, atau bisa juga dengan kuasa wajib pajak dalam hal terdapat kuasa wajib pajak, dan nanti menyampaikan SPT tahunannya di tempat terdaftar untuk SPT tahunan, atau tempat dikukuhkan untuk PKP, dan juga tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Nah, jadi terkait dengan perubahan ini ada beberapa penyesuaian. Mungkin akan kita bagi ya menjadi dua penyesuaian. Yang pertama terkait dengan SPT tahunan, dan yang kedua terkait dengan SPT masa. Nah, untuk yang SPT tahunan itu terbagi menjadi dua. Ada PPh untuk tahun pajak, ada PPh untuk menjadi tiga, maaf.
PPh untuk tahun pajak, PPh untuk bagian tahun pajak, dan juga pajak karbon. Itu untuk SPT tahunan. Ada 3 ya pembagiannya. Dan untuk yang masa sama seperti sebelumnya, ada banyak ya, PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, pasal 26, PPh final, PPN. Nah, jadi nanti akan sedikit-sedikit kami jelaskan. Terkait dengan bentuk surat pemberitahuannya itu bentuknya ada yang SPT masa, ada yang SPT tahunan PPh, ada SPT tahunan karbon. Nah, SPT tahunan karbon ini terkait dengan pajak karbon ya. Nah, cukup baru. Nanti disampaikan berupa dokumen elektronik. Nah, untuk SPT tahunan yang orang pribadi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK ini dapat disampaikan dalam bentuk dokumen kertas. Artinya SPT tahunan kertas atau manual masih ada, tapi hanya tertentu, semakin dibatasi. Sisanya harus disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik terkait dengan SPT tersebut. Nah, untuk dokumen elektronik nanti bisa diakses dan juga diunduh di portal wajib pajak yang disediakan ya terkait untuk siap ini, atau laman aplikasi lain yang terintegrasi, sehingga nanti terkait dengan SPT tersebut bisa disampaikan langsung di portal secara elektronik. Nah, untuk yang formulir kertas atau hard copy itu dokumennya bisa diambil secara langsung dan juga disampaikan melalui kantor pelayanan pajak tempat ditetapkannya ya. Terkait dengan kelengkapan, nah ada beberapa penyesuaian terkait dengan kelengkapan. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan. Nah, ini wajib terkait wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Minimal memuat neraca dan laporan laba rugi. Atau bisa juga kalau ada keterangan lain yang diperlukan dalam laporan keuangan ya. Ini memuat minimal neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, dalam hal si laporan keuangannya ini sudah diaudit oleh akuntan publik, wajib pajak harus melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, untuk laporan keuangan yang diaudit ini wajib ya sifatnya, untuk pembukuannya yang sudah diaudit wajib dilampirkan. Terus dalam hal wajib pajak merupakan perusahaan induk, selain menyampaikan laporan keuangan juga wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi. Nah, saya lihat di kolom komentar ada yang bertanya ya, nanti mungkin di akhir setelah penjelasan akan saya baca satu-satu. Saya lanjutkan. Terkait dengan pihak yang menandatangani SPT, itu pihak yang menandatangani SPT itu harus wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang ditunjuk. Dalam hal surat kuasa itu menunjuk seorang kuasa, jadi surat kuasa khususnya itu harus dilampirkan pada SPT jika penandatangannya oleh kuasa. Tanda tangannya bisa tanda tangan biasa dan juga tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini terkait dengan digital certificate ya nanti ya, untuk penandatanganan itu bisa diminta di portal wajib pajak dalam aplikasi siap yang nanti akan dirilis terutama untuk wajib pajak Kabupaten Garut. Untuk cara penyampaiannya tadi sempat dijelaskan, bisa elektronik, bisa langsung, dan juga bisa dikirim melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi. Untuk jatuh temponya, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan orang pribadi ya, 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Simpelnya adalah
kalau sekarang 2024 mau habis kan ya, Desember sudah terlewati misalnya. Nah, untuk laporan SPT tahunan 2024 itu paling lambat di 3 bulan setelah 2024. Jadi paling lambat di bulan Maret, tepatnya 31 Maret 2025. Nah, untuk bagian tahun pajak pun gitu. Jadi misalnya bagian tahun pajaknya Juli sampai dengan Desember. Nah, maka 3 bulannya itu adalah Maret 2025. Untuk PPh Badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 4 bulan setelah akhir tahun pajak itu berarti 30 April ya untuk tahun pajak 2024. 30 April 2025. Bagian tahun pajak pun seperti itu. Untuk pajak karbon itu 4 bulan setelah akhir tahun kalender, sama berarti 30 April 2025 untuk pajak karbon di 2024. Untuk SPOP itu terkait dengan PBB ya. Untuk SPOP yaitu jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Nah, tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak itu bisa 1 Februari tahun pajak PBB terutang untuk yang perkebunan, migas dan panas bumi, atau 31 Maret tahun pajak PBB terutang untuk perhutanan, minerba dan sektor lainnya, atau tanggal objek PBB terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB dalam hal PBB terdaftar setelah kondisi yang tadi disebutkan ya, yang perkebunan, migas, panas bumi dan juga perhutanan, minerba dan sektor lainnya. Untuk jatuh tempo yang SPT masa, untuk PPh pasal 2126 itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi contohnya masa pajak Desember itu paling lambat melaporkan SPT masa PPh 21-nya di tanggal 20 Januari gitu, contohnya seperti itu. Untuk PPh pasal 25 juga sama, 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh unifikasi yang memuat PPh pasal 15, PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2, nah itu juga sama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Sama halnya dengan pajak karbon, SPT masa pajak karbon juga 20 hari. Untuk bea materai itu 15 hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk PPN itu paling lambat dilaporkan di akhir bulan berikutnya. Nah, contohnya untuk yang masa Desember, jadi untuk contohnya untuk yang masa Desember 2024 PPN paling lambat dilaporkan di 31 Januari 2025. Kurang lebih seperti itu terkait dengan batas waktu penyampaian SPT, baik itu SPT tahunan dan juga SPT masa seperti yang tadi dijelaskan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kawan pajak untuk yang ingin coba untuk mengakses Cortex, sebenarnya kawan pajak bisa menggunakan simulator di DJP online ya. Jadi untuk kawan pajak yang sudah punya akun DJP online sudah bisa masuk di halaman utama, ketika login itu ada simulator Cortex. Nah, simulator Cortex itu bisa diakses dan minta akunnya supaya kawan pajak bisa untuk mencoba menu-menu yang ada di sana, termasuk menu-menu pelaporan ini. Kurang lebih terkait dengan pelaporannya akan sama. Nah, untuk formatnya mungkin akan sedikit berbeda terkait dengan format surat pemberitahuannya ya. Akan sedikit berbeda dengan peraturan yang sebelumnya terkait dengan PMK 81 ini juga ada beberapa perubahan terkait dengan format SPT-nya nanti akan selaras dengan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Nah, untuk kawan pajak yang ingin mencoba bisa menggunakan simulator Cortex yang bisa diakses di DJP online. Setelah itu registrasikan untuk bisa mendapatkan akunnya, lalu bisa mencoba untuk melihat menu-menu yang ada di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang harus diketahui ya terkait dengan pelaporan. Cuman di sini saya ingin menyampaikan
sekilas saja ya, tidak mendetail terkait dengan peraturan di PMK 81 tahun 2024 karena cukup banyak sebenarnya perubahannya. Dan nanti yang terpenting tujuan dari kami mengadakan Instagram live ini ada biar kawan pajak terinformasikan ya, setidaknya mengenal lebih dahulu Cortex sebelum dirilis untuk wajib pajak wilayah Kabupaten Garut. Nah, nanti untuk pertanyaan, nah ada pertanyaan lagi ya, nanti akan saya jawab setelah ini. Selanjutnya, nah ini ada ketentuan ketentuan detailnya ya terkait dengan yang tadi disampaikan. Ini sepertinya tidak perlu disampaikan karena terlalu banyak materinya ya. Oke, kita mulai menyapa saja kawan pajak yang ada di kolom komentar yang sudah bergabung. Saya akan menyapa. Di sini ada Erin Ferawati, ada Siroj, ada Islia, dan juga kawan pajak yang lain ya, ada banyak yang sempat bergabung dan juga ada yang masih. Nah, di sini yang pertama ada pertanyaan dari apa ini, Go Umroh Travel, kakaknya ganteng, namanya siapa kak? Tadi sudah dikenalkan. Saya Kilat sebagai penyuluh. Selanjutnya ada dari Ricky Rubio 09. Kalau PP 55 masih berlakukah untuk UMKM badan atau OP? Nah, PP 55 ini terkait dengan ini ya, yang ada PPh final ya, terkait dengan PPh final. Untuk yang orang pribadi ada batasan 500 juta. Nah, untuk menggunakan PP 55 ini ada ketentuannya. Jadi untuk badan berupa PT itu 3 tahun penggunaan, setelah itu tidak bisa menggunakan PP 555 lagi. Nah, untuk CV, koperasi dan lain-lain itu 4 tahun ya, yayasan misalnya itu untuk CV, koperasi dan lain-lain, betul. Itu 4 tahun penggunaannya. Dan untuk orang pribadi itu 7 tahun. Sebenarnya untuk orang pribadi jika terdaftar sebelum 2018 itu 2024 adalah tahun terakhir menggunakan PP 55, sehingga nanti di 2025 sudah tidak bisa menggunakan PP 55 lagi. Nah, tapi jika terdaftar setelah 2018 harusnya masih bisa, karena 7 tahunnya itu dihitung dari tahun pajak 2018. Kalau dihitung kan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, 7 tahun ini 2024 adalah tahun terakhir, sehingga 2025 nanti sudah tidak bisa menggunakan PP 55 lagi terkait dengan orang pribadi. Tapi kalau terdaftar lebih dari setelah tahun 2018 harusnya masih bisa, karena tahun pertamanya berarti bukan 2018 ya. Misalnya terdaftar di 2019 berarti baru 6 tahun, sehingga 2025 adalah tahun terakhir menggunakan PP 55. Jadi masih bisa. Nah, untuk yang terdaftar sebelum 2018, nah itu tidak bisa lagi menggunakan PP 55. Selanjutnya dari kawan pajak Kak Erin Ferawati. Kak, kemarin saya baca info bahwa pada saat tanda tangan elektronik faktur katanya pakai sertifikat elektronik direktur buka lagi pakai sebadan. Berarti direkturnya harus daftar lagi SE-nya Kak, atau ada opsi lain? Saya coba memahami pertanyaannya. Bukan lagi pakai sertifikat elektronik badan. Jadi begini, sertifikat elektronik itu fungsinya adalah pengganti tanda tangan, atau
tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik. Harusnya yang mendaftarkan sertifikat elektronik itu memang direktur. Jadi memang sertifikat elektroniknya atas di NPWP badan gitu ya. Kepada saat download nama filenya NPWP badan. Tapi pada dasarnya sertifikat elektronik itu adalah pengganti tanda tangan direktur. Jadi yang mendaftarkan sertifikat elektronik pun harus direkturnya, karena itu sertifikat elektronik adalah pengganti tanda tangan direktur, sehingga nanti dokumen-dokumen faktur ya, terutama yang sifatnya elektronik seperti penerbitan fakturnya itu sendiri atau penyampaian SPT masanya, kan itu setiap dokumen kan harus ditandatangani. Makanya ada sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini fungsinya untuk mengganti tanda tangan direkturnya, sehingga memang yang seharusnya mendaftarkan sertifikat elektronik itu direkturnya, kurang lebih seperti itu. Memang direkturnya. Nah, untuk sertifikat elektronik badan saya malah kurang memahami ya. Maksudnya mungkin ada pergantian direktur sebelumnya, sehingga direktur yang baru tidak bisa menggunakan sertifikat elektronik yang lama gitu mungkin ya. Nah, jika misalnya terjadi hal seperti itu, ada pergantian pimpinan misalnya direktur, direktur yang baru harus mendaftarkan sertifikat elektronik yang baru karena tanda tangannya kan berbeda ya. Jadi harus ada pergantian sertifikat elektronik. Jika yang saya pahami sih kurang lebih seperti itu. Malah saya agak kurang paham terkait dengan sertifikat elektronik badan. Sertifikat elektronik badan pun itu adalah sertifikat elektroniknya direktur, cuman khusus untuk tanda tangan elektronik di NPWP badan tersebut. Jadi kalau direkturnya misalnya bekerja di 2 tempat, jadi direktur di 2 tempat gitu, di 2 PT, nah memang itu harus menggunakan sertifikat elektronik masing-masing gitu. Jadi tidak bisa digunakan satu sertifikat elektronik direktur itu di 2 PT yang berbeda. Jadi memang terdaftarnya atas nama badan, tapi itu sejatinya adalah tanda tangan elektroniknya direktur. Seperti itu. Selamat bergabung juga untuk yang lain, ada PT Gunung G, ada Aditya Rama Putra, ada Sabita Sani, ada Gumilar, Hendra Kurniawan, ada Firman, Agim Saiful. Selamat datang, selamat bergabung di Instagram Live KPP Pratama Garut. Ada juga Nugraha Tata, ada Tendi 27, ada Yoyo DMX, ada Rifki Han, ada Ihsan Nur Habibillah, Eva Noval, Dede Isak, selamat bergabung. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Erlin Ferawati. Untuk SPT Badan 2024 masih pakai IFOM atau pakai Cortex? Nah, untuk Cortex di wilayah Kabupaten Garut itu belum digunakan. Belum ada informasi lebih lanjut untuk menggunakan Cortex, sehingga kemungkinan SPT tahunan Badan 2024 masih menggunakan IFOM di DJP online. Cuman Cortex lambat laun akan digunakan ya secara nasional, sehingga Bapak Ibu kami sarankan untuk mengenal terlebih dahulu aplikasinya. Jadi nanti nggak kaget ketika migrasi ke Cortex, karena ketika semuanya sudah migrasi ke Cortex, DJP online tidak bisa diakses lagi. Format SPT juga nanti akan berubah terkait dengan pelaporannya. Nah, jadi mungkin lebih baik untuk mengenal terlebih dahulu ya terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan yang ini. Mungkin seperti itu Kak Erlin Ferawati. Kawan pajak yang lain yang baru bergabung juga selamat datang. Saya ucapkan ada Kak Sarah Fauzi, ada Raka Andika Hero, ada Alam Syah Eka Putra, ada Pangestu Priyayi, ada Andrian Pratama, Subriyadi Dede 862, ada Dumpa WRN bergabung, Meriani Erizal. Nah, pertanyaan lagi dari Kak Erlin, baru terbaca lagi. Katanya untuk OP diperpanjang Kak sampai 2025, bener gak? Nah, untuk yang OP apa nih? Terkait dengan apa? Terkait dengan penggunaan DJP online. Memang kalau terkait dengan Cortex ya, kalau untuk yang Cortex sih belum
apa memang belum digunakan, jadi masih DCP online atau OP terkait dengan PP 55 ya. Jika acuannya masih menggunakan PP 55 ya seperti yang tadi disampaikan. Bisa sampai 2025 jika terdaftar lebih dari 2018. Ada lagi kawan pajak yang lain yang bergabung, ada Kak John, Erhan PH, ada Bunga Adha, ada Eni Handayani 1, ada Buya Abdullah, ada Ahmad Reynald, Fadil Zulpadli. Nah, selamat datang kami ucapkan di Instagram Live KPP Garut. Tadi kami sudah bahas terkait dengan PMK 81 tahun 2024 terkait dengan tadi ya ketentuan siap sistem intri administrasi perpajakan. Selamat bergabung. Oh, kata Kak Erwin terkait dengan PP 55 Kak. Oh ya. Terkait dengan PP 55 tadi sejauh yang saya ketahui ya terkait dengan PP 55 seperti tadi. Jadi penggunaannya 7 tahun. Untuk perpanjangannya saya belum tahu, tapi bisa jadi mungkin ada peraturan yang belum saya ketahui. Nah, mohon dikoreksi ya. Tapi jika terkait dengan PP 55 itu penggunaannya 7 tahun sejak 2018. Bisa jadi tidak, tapi itu tidak berlaku ke semua orang. Artinya untuk yang terdaftar lebih dari 2018 masih bisa menggunakan PP 55. Jadi tidak masalah. Oke, takutnya terlewat, ada lagi yang perlu disampaikan atau tidak ya? Nah, terkait dengan faktur pajak, jadi sebelumnya ada peraturan nomor 18 PMK nomor 18 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini juga PMK ini juga tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan adanya PMK 81 ini juga mengubah ya terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tadi, sehingga itu beralih ke PMK nomor 81 tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Instagram Live pada siang hari ini. Ternyata yang lain ada yang baru bergabung juga ya. Ada Kak Ika Sartika 2628 dan juga Kak Sela Yunia Watiar. Saya ucapkan selamat datang di Instagram Live. Oh ya, untuk sekedar informasi, pukul 2 nanti akan ada Instagram Live lagi dengan pemateri yang berbeda, senior saya tentunya yang ilmunya lebih banyak dari saya. Nanti disimak, materinya tetap sama terkait dengan PMK 81 tahun 2024, tapi khusus untuk klaster pembayaran. Nah, di klaster pembayaran sebenarnya perubahannya cukup revolusioner ya, cukup unik, cukup menarik, karena ada deposit pajak nanti terkait dengan pembayaran di sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP, atau lebih dikenal juga dengan Cortex. Nanti pukul 2 kurang lebih setengah jam lagi akan dilangsungkan Instagram live-nya. Saya Kirat Saiful Falah sebagai asisten penyuluh di KPP Pratama Garut mohon undur diri dan mohon maaf apabila dalam Instagram Live ini ada kesalahan ya, ada salah ucap atau kesalahan informasi, mohon dikoreksi, mohon untuk perbaikannya. Dan nantikan Instagram Live berikutnya pukul 2 nanti bersama penyuluh yang lebih keren dari saya tentunya. Selamat datang juga yang baru bergabung lagi, ada Kak Fadilah Sanik, ada Rizka Nurus, dan juga Kak Dejun. Nah, ada ngasih emop-emop, dimaafkan katanya. Ya, terima kasih Kak Jun. Itu saja. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak Instagram Live KPP Pratama Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.